Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada an yazzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad bi adadi man lam yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammad kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul wa ballagna minasyahidin. Kaum muslimin jamaah tarawih yang berbahagia, malam ini kita berada di posisi ufuk malam ke-6 bulan suci Ramadan. Puasa kita sudah 5 terlewati. 5 di puasa tak letu, insyaallah kamu pergi dari sana-sana matu capusi ulengi. Salam dan salawat mari kita sampaikan kepada junjungan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin, mengajak manusia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Semoga kita menjadi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah tarawih, melihat topik kita peran orang tua dalam pembinaan anak. Ini sebenarnya berulang-ulang topik ini. Tetapi yang menarik adalah anak itu apa definisinya dan orang tua itu berdefinisi apa. Kalau istilah saya, anak itu adalah berasal dari kata enak sebenarnya. Jarang sekali yang bisa menerjemahkan anak itu apa. Kalau dalam bahasa Arab itu walad, anak. Kalau orang tua itu walid, walidun. Kalau anak itu waladun. Jadi antara waladun, walidun. Bahasa Indonesianya anak. Tapi sebenarnya anak itu berasal dari kata enak. Enak dipandang, enak dilihat, enak didekati. Kalau ada orang stres, gendong anak, pasti menyenangkan. Karena memang anak itu qurrata ayun, penyejuk pandangan. Kata Allah dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, anugerahkanlah kami istri-istri dan anak keturunan yang menyejukkan hati. Jadi kong kata dia nak puji anak-anak, dia tuh seliwat-liwat beri ngarana. Maka tuh apa yang kong kata nak puji anak-anak, ya na tuh setengah-tengah na bija madeceng tomatua madeceng. Sebab tugas kita itu bukan hanya melahirkan, tetapi pasca melahirkan itu yang sulit sekali dilakukan. Anak itu bukan hanya dibina setelah lahir, sebelum lahir, masih dalam kandungan, kita sudah waspada. Makanya dalam pembinaan anak itu minimal 3 yang harus dilakukan. Satu itu keteladanan. Jadi orang tua itu harus teladan sama anak-anaknya. Bicara gina, akacuereng. Jadi kita orang tua apapun pendidikan kita, walaupun kita tidak tamat SD, kita harus menjadi teladan bagi anak kita. Akacuereng mereceng. Pailon anak ayah kita pi otomatis na, ya tentu na pigau, malah melebihi. Dari mundinar itu, kometete kiko anak, tai mereceng iye anak. Teki lolok kana, dia kira iyo. Dia kata apamu? Simbe na le. Jadi tuh iya kalau ada tuh bicara sama kalian lain. Di mana agak kegunaannya roh? Ada sesinjok na le, teman-temannya. Saya kalau nak ke kakak, itu anak rasa ngalina kakak, dewasa itu. Kakak mau kemana? Ada anak tak, betul anak kakak, dia menjadi orang tua, dia menjadi garda terdepan. Begitu caranya membina anak. Ini dia Andri Kosai. Kenapa bodoh? Karo, ini lebih anak-anak. Mungkin apa korongka? Siro na kita, kalau nema bicara si dia anak-anak, nakataninya lah ke napat tanah-tanai, nggak semumbo, nggak po anak ki, ya, dia ada pasal duka mata nata. Nah ini pembinaan anak, namanya keteladanan, akacuereng.
Pai itu anak-anak lega magalo nita ulawang itu makna nita salah ka ya ambotna iro anak namo peko jata pane di tumat anak-anak ini tua na figur karena menjadi figur, jadi figur dan keteladanan. Coba sekar ya kisah nata lo tengah tatan na sapa itu makna ambotna pak ulang metode itu makna salah kan nita ambotna. Jadi ini jam memang toke dosa lagi tumat tua keteladanan aka cereng kau kalau di ampeta itu tomat tua anak-anak macam itu matu sebab ini meto age di pigo itu nak ceri itu namanya membina anak. Yang kedua kita harus bicara terbuka. Biasa tuh ini tomat tua dia dimakli kun anak jonjorok nah macule terbuka. Jadi kita orang tua seakan-akan berhadapan dengan orang tua juga. Kan ini jiwa. Nari mundina itu doa anak-anak si buka-buka atau deh. Dia kasih sop-sop buang. Di Pak Guru anak dibicarangan maka dai roda ambokmu, ambokna riolo asenna ye. Dibicarangan silsilana. Di pada mana ngi rodo latokna amurena keterbukaan. Pak Beka tuh makok anak-anak masa ditedong ya sena. Sapu sisa cicamu beda nasi seng. Pak Beka tidak terbuka. Apalagi tuh makok di kota ya Pak selama. Pura sisa cica jadi si jago rui na sapu sewe kedua namupa. Apalapa kena kidi ede. Idi kari palokal tai di ugi iroda seselesureng seging pak permetero doan we. Na sengete pak pijo bakuriolo. Malaki dadi na taroy atau dadi na robakae. Iroda seselesureng terwujudnya kohesivitas masyarakat dan family. Iya, marepek. Ini deh, irwasa ngeden maka masa jitedok kiri makokwe. Terus yang tedong, namun andrina dia tuh bisa makan andrina pale. Itu namanya berbicara secara terbuka. Membina anak yang ketiga adalah sharing dan membuka minat dan bakatnya. Komelo misalnya masih sekolah, dia masih sekolah nak, wakak di pesantren biru, aja lah tak canggih. Asal kau mana cengeh, taturusi bi. Ikuti, ini deh, pak jana, kau di SMA 1, kau di kimantu macam utama di fisika, ini ukurata lo dialah. Bicara nih ya, ukurannya orang anak edah cueri. Pokoknya dia cengeh, insya Allah lega itu. Pak, aku terpaksa dipaksa pertama di sekolah lainnya, itu nanti akhirnya apa? Cancel. Ada rurah, fasid, batal. Nasa dia loco, kapat nasa loco, amporo. Jak lalu di anak-anak yang kemancaji anak amporo. Ada sengamporo, iro biasa terlalu manue, kau nengerangi rodo indok na diamput ye. Jadi nih anak-anak serakam, panai saya dua. Dia nanti anak-anak, dia nanti terlalu amporoi, dia nanti cokap bongi. Ya lalu terpanca janata amporo mengikuti minat dan bakatnya. Yang keempat, mendukung minat dan bakatnya anak-anak. Mendukung. Biasa tuh maka dah Pak Erina besok mau pertandingan menggambar. Iya, kalau ayah bisa ikut, iya. Dega ke kegiatan anak-anakku di Wacuri. Kalau lo pertandingan magambar anak SD Wacuri itu lo kakak turah cedena. Agak betuana supaya merasa bahwa saya ini didukung. Mengikuti minat dan bakatnya. Begitu juga kalau menerima telepon dari anak, kita roh saya sana di tumat tuai. Pura pina sibuk kak. Dia napak koro carana. Ya toh si megalo ayah sibuk tidak. Namun orang matangaki rapa, matangaki majama, sibuk ayah tidak. Maka doa tidak pernah menolak dan tidak pernah mencerca dan tidak pernah menolak telepon anak-anak kita. Saya alhamdulillah rapat apapun kena telepon ke anakku, sibuk ya? Tidak. Mau apa? Ini. Oh ya bagus. Ini bicara. Ini deh. Maka si Nabi bicara nak. Sibuk kak. Purim itu banyak sibuk nak lupai. Dia nampak tiba-tiba anak. Itu namanya bukan pembinaan anak yang positif. Itu namanya mengeliminasi minat dan bakatnya anak-anak. Itu anak-anak raja. Saya teringat sekali saya punya anak, dia memberikan gelar. Ayahku itu pahlawan tak berkuda.
Nasakah pahlawan tidak berkuda? Luar biasa memberikan gelar anak-anak kepada saya. Ayahku adalah pahlawan tak berkuda. Artinya dia berjuang, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya senjata. Jalan kaki. Karena saya sesekali menceritakan anakku, nak, saya waktu sekolah dulu 9 km pergi dan 9 km pulang, itu jalan kaki. Saya dulu begitu. Iro kampoku iro lateko nola muru karo malu lisu. Asos sama sekolah ka karo, asera kilo lao, asera kilo lisu. Uci di tangannya. Dari retas nggak senge. Kayak sekarang anak-anak diantar, ada ojek, ada gokar. Karena kita boleh juga tegur karena zamannya beda dengan zaman kita. Mereka itu di sawah. Karena asera kilo loka, asera to kilo lisu. Wasilik nama sadina asam urak na ayam makokoy. Nah kalau nala jual lengar yoro tur masih sekolah. Jadi masih sekolah dia mah pakai itu kena jadi. Kalau dia mah susah dia mah pedi-pedi, dia dulu lowongan di sini sekolah. Macuri lalu kita nang karyolo mas sekolah SMA sedi tak 200 beri kantor duit, 100 rupiah mendre boleh lateko, 100 rupiah lisu. Mendre harus sekolah tak dengin ni ku 100 utu akan bayar ku lisu. Mak seboy kantorku, uci di tangan aku. Saya mengambil kesimpulan malah nggak perjalanan waduh latu lateko. Mas keluar wekar waktu setengah namanya 2 subuh latu di lateko. Tadi suruh aku. Jadi pembinaan itu menceritakan sejarah masa lalu yang positif-positif. Ada anak bawa suruh ke dicuri tangan cening, curi tengah tuh mau pai-pai paria. Supaya ini saya maklunya apa sekolah ke makokoe. Itu namanya membina anak. Jadi yang pertama tadi keteladanan. Yang kedua keterbukaan. Yang ketiga adalah mendukung lingkungan belajar positif. Dan yang keempat adalah sharing dan mendukung minatnya mau kemana dia sekolah. Saya kira ini yang kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini, malam ke-6. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan kepada anak-anak kita di era milenial. Karena kita adalah era-era kolonial pada masa lalu. Mata anda di sekolah atau ke masa peda di Riolo. Tapi anak-anak emak kokoy mau oto sedang. Tapi tidak bisa ditegur karena zamannya mau kok ini anak masih sekolah. Nah kalau ufuk kiri komatuai. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.